adik-adik tadi sudah 2 lagu. Nah, sekarang lagu ketiga kita pakai gerakan yang lebih heboh. Nah, adik-adik yang masih duduk semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa Bang judulnya? Yesus Pokok. Yang semangat adik-adik. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh kakak-kakak sekolah Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah Minggu bersama Bang Doni, Kak Grace, Bang Rama, dan Bang Yosef. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik, kakak mau adik-adik untuk saat teduh sejenak, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap Kak. Kita akan bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Kita Bertemu Lagi. Dalam kasih
Nah, lagu yang kedua kita akan bernyanyikan judulnya Songgop Tuhami Nadi Jolomon. Adik-adik kita bangkit berdiri. Songgop Tuhami Nadi Jolomon, oton diki debataki, uhir patik muturo hakion, oton dini debataki, bereng sihol di haroromi, molohoro dari starton diki, didihon matu awon apimi, oton diki debataki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu duduk kembali. Kita akan membacakan hukum Taurat Allah yang diambil dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita pengakuan dosa, kita mau bernyanyi dulu adik-adik dengan judul Di Muka Tuhan Yesus. Adik-adik, Abang minta untuk bangkit berdiri sambil kita bernyanyi. Ku bawa dosa
Anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Diberikan waktu untuk kita merenungkan apa yang telah kita perbuat dan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca ayat bulanan kita pada bulan ini, yang diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Marilah kita sama-sama mengucapkannya sekali lagi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri, Tuhan Yesus, aku berjanji. Ikuti gerakan kakak dan abang ya. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Angkat iblis, aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Setiap pantang mundur, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Angkat iblis, aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan duduk kembali, dan kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat
yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik, warta pengumuman kita untuk minggu ini adalah yang pertama, untuk adik-adik yang akan meminta nilai bisa memintakan ke kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Yang kedua, adik-adik boleh loh memberikan persembahan pujian, nantinya akan dimasukkan ke dalam video sekolah minggu online, tapi adik-adik diusahakan menggunakan pakaian yang rapi. Pengumuman ketiga, yaitu adik-adik tetap berpakaian yang rapi ketika melaksanakan ibadah online. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah. Oh iya, kakak dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kita mau berdoa adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan hingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami mau mendoakan adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan dunia ini Tuhan dari virus yang menyebar saat ini. Bapa, kami juga mau mendoakan Tuhan adik-adik kami di dalam pendidikan mereka, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan dalam mereka bersekolah, berikan akal budi, kepintaran yang datangnya daripada-Mu. Kami juga mau mendoakan Tuhan orang tua adik-adik sekolah minggu, Engkau yang memberkati, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu agar dapat membimbing dan mendidik adik-adik hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang pada minggu ini ditambahkan 1 tahun lagi Tuhan umurnya, Engkau yang memberkati, jadikan mereka anak yang baik Tuhan, anak yang berguna Tuhan bagi sesama Tuhan, terlebih Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, begitu banyak doa dan permohonan yang akan kami sampaikan, tetapi Tuhan kami tahu Engkau mengetahuinya. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Siapkan persembahan kita yang terbaik. Jangan dikucil-kucil ya duitnya adik-adik ya. Nanti dikumpulkan ke mama dan papa. Sebelumnya kita mau nyanyi dengan judul Terima Kasih 1000. Terima kasih di tepi pantai ombak berderai. Terima kasih melati wangi kutilang nyanyi. Terima kasih serimba raya dengungan lagu. Terima kasih. Shalom adik-adik,
sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan dulu Alkitabnya. Terus kita buka dulu dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Sudah? Oke, yuk mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah karena Engkau telah mengumpulkan kami, dan sekarang kami ingin belajar mengenai firman-Mu ya Allah. Temani kami ya Allah agar kami dapat mengerti dan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh ya Allah. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah Alkitabnya dibuka? Yuk, Abang bacakan untuk kita semua, dimulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-17. Abang bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air dan tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian-perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang Abang mau tanya kepada adik-adik. Tahu dong peristiwa air bah itu terjadi karena apa sih? Apa? Oh, ya betul. Peristiwa air bah itu terjadi karena orang-orang banyak berbuat dosa. Padahal di situ Allah sudah memberitahukan, tetapi mereka tetap berbuat dosa. Kemudian mereka lebih jahat lagi. Nah, di situ akhirnya Allah marah. Dan Allah marah, Allah kirimkanlah hukuman itu. Tetapi sebelum mengirimkan hukuman itu, Allah sudah memberitahukan gitu kan, untuk masuk gitu. Dan sudah memberitahukan peringatan-peringatannya gitu adik-adik. Sudah dikasih tahu, tetapi yang mendengarkan siapa? Hanya siapa? Hanya Nuh. Kemudian siapa lagi? 3 orang anaknya. Terus siapa lagi? 3 orang mantunya dan juga istrinya. Jadi ada berapa? Ada 8 yang hidup, yang mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, di situ hanya mereka yang selamat. Mereka terombang-ambing selama berapa hari? Selama 40 hari, 40 malam. Di situ mereka terombang-ambing, dan akhirnya adik-adik surut. Lalu kemudian Allah pun karena Dia mengasihi keluarga Nuh dan hewan-hewan yang ikut di dalamnya juga, makhluk hidup yang ada di dalamnya juga, maka Tuhan membuat perjanjian
Apa ya perjanjiannya ya adik-adik ya? Dia membuat sebuah pelangi adik-adik. Jadi di situ Tuhan membuat pelangi sebagai tanda apa ya adik-adik ya? Tadi kan di Alkitab udah dikasih tahu adik-adik bahwa aku akan mengadakan perjanjian kepadamu, aku tidak akan menghukum kamu dan segala makhluk yang ada sampai selama-lamanya. Nah, jadi memang perjanjian ini memang berlaku bukan hanya pada waktu itu aja, tetapi sampai selama-lamanya adik-adik. Nah, terus sekarang kalau sudah dibikin perjanjian kayak gitu, tugas kita ngapain ya adik-adik ya? Ayo, tahu nggak? Dan sekarang nih abang kasih tahu, tugas kita adik-adik selain kita harus taat gitu kan. Jadi bukan berarti pelangi itu sudah ada, Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Tapi kita buang sampah sembarangan, terus kemudian melawan orang tua, itu nggak kayak gitu caranya adik-adik. Nih, kan kita tahu sekarang kan lagi masa pandemi. Di masa pandemi ini kan adik-adik pasti di rumah tuh. Jadi salah satu yang paling mudah itu menjaga lingkungan dengan menanam pohon, membantu ibu gitu kan. Jadi memang yang paling gampang kalau ada tanaman di rumah, disiram tanamannya, nggak dirusak, nggak diserk, enggak. Jadi memang disiram, dirawat baik-baik, itu cara paling gampangnya. Nanti kalau pada saat adik-adik besar, nanti adik-adik belajar lagi gitu kan, bagaimana hutan itu nggak digundulin semua. Kalau hutannya gundul, terus nanti setelah adik-adik, siapa dong yang lihat pohon ceri? Pohon ceri kayak gimana ya? Nggak ada pohonnya, gimana caranya? Gitu. Jadi memang harus dijaga adik-adik. Itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab abang, tanggung jawab adik-adik, tanggung jawab kita semua. Jadi itu yang harus kita lakukan ya adik-adik ya. Jadi yang harus kita ingat apa adik-adik? Yang harus kita ingat, sebagai anak-anak Tuhan itu jangan sampai lupa akan janji Tuhan. Tapi jangan langsung lihat, oh ada pelangi itu janji Tuhan. Gak gitu. Itu memang salah satu keindahan yang sudah Tuhan buat untuk mengingatkan kita. Oh ternyata Tuhan gak akan menghukum kita lagi gitu. Jadi memang kita lihat pelangi itu memang salah satu keindahan yang Tuhan sudah berikan gitu kan. Ada warnanya merah, kuning, biru gitu kan. Indah deh kalau kita lihat gitu kan. Nah itulah memang yang harus kita lihat sebagai salah satu keindahan Tuhan gitu. Dan memang selain itu adik-adik kita tahu gitu kan, keselamatan gitu sudah diberikan Nuh gitu, dan keluarganya gitu kan, dengan dia taat kepada Tuhan gitu. Kalau kita kan sudah zaman Nuh sudah lewat. Nah, kita tahu nih kita sudah diberikan keselamatan. Nah, cara yang paling mudah ya taat. Pada saat ibadah online, pakaiannya harus yang rapi. Terus mengikuti. Terus jangan asik sendiri, main sendiri gitu. Jadi itu ya adik-adik yang harus diingat. Yang pertama harus adik-adik harus taat kepada Tuhan. Lalu kedua, jaga lingkungan. Terus kemudian yang ketiga juga adik-adik juga harus tetap ikut ibadah online dengan baik dan tidak sambil bermain-main gitu ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita menutup, yuk mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah karena Engkau telah mendengarkan, membagikan firman kepada kami ya Allah. Sertai kami anak-anak-Mu sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami melakukannya. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tidak akan menghukum kami melalui air bah, tetapi Engkau tetap terus membimbing kami, memberikan kami sesuatu yang benar-benar seturut dengan kehendak-Mu agar kami benar-benar taat kepadamu saja. Tolonglah kami agar kami selalu taat di masa pandemi ini ya Tuhan. Bimbing kami agar kami juga selalu taat untuk jaga kesehatan kami dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, bagaimana firman yang disampaikan Bang Agus tadi? Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Ku Mau Berjalan. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpul. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakannya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin, amin,
teduh sejenak adik-adik. Saat teduh selesai, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Abang mengingatkan untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer ketika keluar atau di dalam rumah. Dan adik-adik tetap belajar di dalam rumah. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Adik-adik harus memastikan sela-sela jari kalian harus bersih ya. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Dan tetap menjaga